Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rizky dengan NIM A1C11908 dari kelas R003, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, di sini saya mencoba untuk menjawab permasalahan nomor 4, yakni dengan soal baiklah, berikut salah satu video pada metode ekstraksi perkolasi senyawa organik yang kemudian akan saya berikan beberapa usulan ide kreatif saya. Nah, ini kita masukkan kertas saringnya lewat atas. Nah, setelah kertas saring ini terpasang, berikutnya kita tutup untuk kerannya sehingga proses untuk pengeluaran pelarut sudah selesai. Kemudian kita beri dengan pelarut yang baru. Kita beri pelarut yang baru lewat dinding tabung sambil untuk membersihkan sisa-sisa dari simplisia yang ada. Nah, jadi fungsi dari pelarut ini agar simplisia saat terkena dari pelarut dia tidak akan naik, hanya sebagian saja yang naik, jadi pelarutnya tetap jernih. Nah, setelah kita beri pelarut, kemudian kita diamkan selama 24 jam. Besok setelah 24 jam baru kita buka keran lagi untuk proses ekstraksi yang berikutnya. Penggunaan pelarut memang tidak ada aturan berapa pelarut yang digunakan, tetapi pelarut akan selalu diganti dengan pelarut yang baru sampai dengan ekstrak yang keluar itu atau sari yang keluar itu jernih. Itu artinya bahwa sudah tidak ada metabolit sekunder yang bisa diekstraksi atau dilarutkan oleh pelarut yang ada di atas ini. Sekian untuk metode ekstraksi dengan perkolasi. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan video tersebut, ada beberapa ide yang akan saya ajukan. Yang pertama yaitu mengenai pembatas antara simplisia dan pelarut. Dari video tersebut dapat dilihat pembatasnya itu hanya menggunakan kertas saring, dan ini sangatlah tidak efektif. Karena setelah diamati tadi, itu ternyata simplisianya masih menyampur dengan pelarut. Ini tidak sesuai dengan prinsip dari ekstraksi perkolasi, yakni mengalirkan pelarut melalui serbuk simplisia yang dibasahi. Kalau video tadi itu kan simplisianya sudah bercampur dengan pelarut, tidak sesuai dengan konsep. Harusnya pelarutnya itu terpisah, memang benar-benar terpisah, lalu mengalir di simplisia yang basah, kemudian diekstraksi. Nah, untuk ide yang akan saya ajukan di sini adalah memisahkan antara simplisia dan pelarut. Jadi dibuat di dalam tabung yang berbeda. Tidak seperti tadi itu dicampur menjadi satu, digabung menjadi satu. Itu sangat tidak efektif. Jadi terpisah, simplisia sendiri, untuk pelarut sendiri, tidak digabungkan. Untuk manfaat praktisnya, ini akan memenuhi konsep dari ekstraksi perkolasi, yang dimana yaitu mengalirkan pelarut melalui serbuk simplisia yang basah. Jadi ketika dia terpisah, dia akan mengalir, pelarut itu mengalir melalui simplisia. Selain itu, ini tentunya akan membuat pelarut tidak bercampur dengan simplisia selama didiamkan selama 24 jam. Karena kan proses ekstraksi ini kan setelah diekstraksi pertama, pelarutnya habis, dibiarkan dulu 24 jam, kemudian diekstraksi lagi sampai hasilnya sempurna atau jernih. Jadi selama waktu itu tidak akan ada pencampuran antara simplisia dan pelarut, sehingga benar-benar terpisah. Ini juga sesuai dengan konsep dari perkolasi ini, yakni ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna. Jadi pelarutnya itu
tidak bercampur, masih fresh, masih murni, yang tidak bercampur dan masih baru akan menghasilkan hasil ekstraksi yang sempurna. Untuk usulan yang kedua, yakni membuat penutup di atas perkolator. Dari video yang diamati tadi, itu tidak ada penutupnya. Nah, ini akan menyebabkan pelarut itu menguap dalam menunggu waktu ekstraksi yang selanjutnya selama 24 jam, serta akan membuat suhu tidak stabil, karena ekstraksi ini membutuhkan suhu kamar. Nah, ini sangat berhubungan dengan prinsip dari ekstraksi itu, yakni proses ekstraksi ini kan adalah suatu aplikasi dari proses perpindahan massa. Nah, suhu ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan dari perpindahan massa. Untuk ide kreatif yang saya ajukan, tentunya kita membuat tutup dari perkolator ini, sehingga tidak ada pelarut yang akan menguap ketika menunggu waktu ekstraksi yang selanjutnya, yaitu dalam 24 jam tadi. Jadi manfaat praktisnya itu kita tidak menghabiskan banyak pelarut. Nah, berdasarkan usulan-usulan saya tadi, berikut adalah rangkaian alat yang bisa digunakan dalam proses ekstraksi perkolasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.